Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amati Ariska Diana. Saya mahasiswa Universitas Islam Madura, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang software engineering dari Romi Satria Wuhono. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, konsep penelitian. Yang kedua, tahapan. Dan yang tahapan penelitian. Dan yang ketiga adalah topik penelitian software engineering. Pengembangan software versus penelitian. Yang pertama, membangun software bukanlah tujuan utama penelitian, tapi hanya sebagai test bed untuk mempermudah kita dalam mengukur hasil penelitian. Yang kedua, ketika pada penelitian kita mengusulkan berbagai suatu algoritma. Yang pertama, bidang image processing atau topik penelitian face recognition atau memikirkan perbaikan metode atau algoritma untuk memperkenalkan wajah dengan akurat atau efisien. Bidang data mining, topik decision tree memikirkan perbaikan algoritma decision tree sehingga bisa memprediksi atau mengklasifikasi dengan lebih akurat. Yang terakhir, untuk mempermudah eksperimen dan evaluasi dalam menulis kode program software untuk menguji dan mengevaluasi performance dari algoritma yang kita usulkan. Topik penelitian bidang software engineering. Penelitian bidang software engineering bukan penelitian tentang pengembangan software yang akhirnya produk software penelitian untuk perbaikan metode pengembangan software. Di sini ada software revisili, ada foundational activities, yang ada software engineering, management and governance. Tahapan penelitian computing atau kita sebut literatur review. Di sini ada 7 tahapan. Yang pertama, penentuan bidang penelitian atau research pilot. Yang kedua, penentuan topik penelitian, research topic. Yang ketiga, penentuan masalah penelitian atau research problem. Yang keempat, perangkuman metode-metode yang ada atau kita sebut dengan state of the art method. Yang kelima, ada penentuan metode yang diusulkan atau propose method. Yang keenam, evaluasi metode yang diusulkan atau evaluation. Dan yang terakhir yaitu penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian atau kita sebut dengan publication. Manfaat dari literatur review ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti atau text box. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan atau related research. Yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, state of the art. Dan yang terakhir, mencari dan memperjelas masalah penelitian dengan cara mencari paper dan sebagainya. Jumlah literatur yang harus dibaca. Ada gium level pendidikan dan jumlah literatur yang harus dibaca untuk menyelesaikan penelitian. Di antaranya di sini ada 3 level. Yang pertama, level S1. Mahasiswa harus membaca 220 sampai 70 paper. Di level yang kedua ada S2. Mahasiswa harus membaca 70 sampai 200 paper. Dan pada level yang ketiga, di sini ada S3. Mahasiswa harus membaca 200 sampai 700 paper. Kepala jadi pusing bukan karena kita banyak membaca, tapi karena kita yang kita baca memang belum banyak. Dalam jenis literatur ilmiah ada beberapa jenis. Di sini ada 6 jenis literatur ilmiah. Yang pertama paper dari jurnal, yang kedua paper dari book chapter, yang ketiga paper dari conference atau proceeding, yang ketiga ada tesis dan disertasi, yang kelima ada report atau laporan dari organisasi yang terpercaya, dan yang terakhir ada buku textbook.
Pada tahapan penelitian komputing yang pertama adalah penentuan bidang penelitian. Bidang penelitian di disiplin komputing ada berapa bidang. Yang pertama, software engineering, yang kedua image processing, yang ketiga networking, yang keempat software computing, yang kelima bioinformatik, yang keenam data mining, yang ketujuh computer vision, yang kedelapan human computer interaction, yang ketujuh information retrieval, dan banyak lagi. Ini adalah beberapa contoh dari bidang penelitian computing. Yang kedua, dari tahap penelitian computing ada penentuan topik penelitian. Cara lain menemukan topik adalah dengan menemukan review paper, karena review paper pasti membahas satu topik penelitian. Di sini ada contoh dari paper-paper survei dan review tentang software engineering. Salah satunya yang saya tahu adalah tren penelitian di bidang SE. Di sini ada 6 paper atau 6 review tentang software engineering. Di salah satunya adalah Autonomic Computing of Self-Adaptive Software, dan di sini masih banyak lagi. Selanjutnya saya mengambil topik penelitian tentang software defense prediction yang nomor 3. Topik yang saya ambil adalah dari beberapa paper tadi, yang nomor 3 yaitu software defense defect prediction. Yang ketiga adalah penentuan masalah penelitian. Penentuan masalah penelitian didapat dari beberapa survei paper yang ditemukan, atau dengan membaca dari puluhan atau ratusan atau ribuan paper yang dapat dilakukan secara scanning dengan cara pilih paper jurnalnya terindeks yang terbitannya dari 3 tahun terakhir, dan petakan masalah penelitian yang ada di paper-paper itu. Juga dapat menggunakan Mendeley untuk mempermudah pekerjaan kita. Selanjutnya, pilih 1 atau 2 masalah penelitian yang kita anggap menarik dan menantang, dan jadikan masalah itu sebagai masalah penelitian kita. Yang keempat ada perangkuman metode yang ada. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, pahami semua paper penelitian yang tujuannya memecahkan masalah yang sama dengan yang kita pilih. Dan yang kedua, pahami metode atau algoritma terkini yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah penelitian mereka. Atau ini yang kita sebut dengan state of the art method. Yang ketiga, dalam bidang computing, metode biasanya berupa algoritma yang secara sistematis, logis, dan sistematis menyelesaikan masalah. Yang kelima ada penentuan metode yang diusul. Jadi, kita harus membangun dan mengusulkan suatu metode yang lebih baik bila dibandingkan dengan metode-metode yang ada saat ini. Yang kedua, keunggulan metode yang kita usulkan harus dilandasi atau dibuktikan secara matematis dan empiris lewat hasil eksperimen atau perbandingan dengan metode yang ada. Yang ketiga, metode yang kita usulkan itu bisa saja dari state of the art method. Kemudian kita menambahkan sesuatu, baik itu algoritma, koefisien, formula, dan sebagainya, yang akhirnya ketika kita bandingkan dengan metode original, maka metode kita menjadi lebih baik. Artinya menjadi lebih cepat, menjadi lebih akurat, dan menjadi lebih konsisten. Di sini juga ada penambahan yang kita lakukan pada akhirnya membuat pemecah masalah yang menjadi lebih baik. Itulah yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Evaluasi metode yang diusulkan. Metode yang diusulkan harus divalidasi dan dievaluasi dengan metode pengukuran standar dan disepakati oleh para peneliti di bidang penelitian yang kita lakukan. Evaluasi yang kedua dengan cara pengukuran metode disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Contohnya, di sini masalahnya adalah rendahnya akurasi. Maka yang harus kita lakukan adalah
kita harus melakukan pengukuran dalam akurasinya. Di sini masalahnya lagi ada pada efisiensi. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengecek pengukuran waktunya. Yang terakhir yaitu penelusuran ilmiah dan aplikasi hasil penelitian. Lakukan pendataan jurnal-jurnal yang ada di bidang kita, urutkan berdasarkan ranking SDR atau EF. Yang kedua, pilih target jurnal untuk tempat publikasi hasil penelitian kita. Yang ketiga, publikasikan hasil penelitian ke jurnal yang sesuai dengan kualitas kontribusi penelitian yang kita lakukan. Software Engineering Research Rate. Di sini, dilihat dari jumlah survei paper, requirement engineering ini masuk pada kategori yang paling banyak digunakan. Dan di sini yang paling sedikit adalah software outsourcing. Di sini ada global software engineering metode dan teknik pengembangan pelayanan software dan environment sumber daya tersebar di berbagai negara. Dan ada banyak beberapa software di antaranya. Di sini ada satu. Di sini ada 15 software. Dalam memilih topik penelitian, di sini ada kiat-kiat memilih topik penelitian agar topik penelitian kita akurat. Yang pertama, dengan cara pilih topik bukan karena pekerjaan kita sekarang, tapi karena topiknya menarik, ada passion, dan secara peneliti dapat kita lakukan tidak mission atau impossible. Yang kedua, usahakan cari penelitian yang membuat kita bisa konsentrasi penuh ke metode environment. Tidak harus spontan-panting menjelaskan tentang objek organisasi atau mencari database. Yang ketiga, pilih topik yang dataset sudah tersedia secara publik. Jadi tidak perlu kita repot mencari dataset untuk eksperimen kita. Yang keempat, pilih metode yang mudah secara pengukuran penelitian dan bila memungkinkan pengukuran cukup dengan komputer. Di sini, penelitian requirement engineering termasuk yang rumit pengukuran penelitiannya karena melibatkan manusia dan organisasi sebagai objeknya. Yang kelima, pilih topik sesuai kapasitas dan kapabilitas. Kita tidak mungkin meneliti tentang software proses environment apabila tidak tersedia organisasi sebagai testkitnya yang menerapkan metodologi yang kita kembangkan. Yang terakhir, pilih metode yang memungkinkan kita lakukan dengan laptop kita yang kita miliki sekarang. Kecuali kita mendapatkan grant research besar yang memungkinkan pembelian infrastruktur penelitian. Karena penelitian gelombang software engineering, software outsourcing, produk lain relatif agak perlu biaya yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan penelitian yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.